Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Alhamdulillah atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti seleksi sertifikasi dosen tahun 2023. Perkenalkan, saya Edwin Frimarua, sarjana ekonomi magister akuntansi. Saat ini saya mengabdi sebagai dosen di Politeknik Negeri Sriwijaya dan ditugaskan di program studi Diploma 3 Akuntansi. Pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT aspek pengajaran ini, saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni pengauditan, sesuai dengan RPS yang menjadi acuan pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester. Mata kuliah pengauditan merupakan salah satu mata kuliah wajib program studi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya. Dalam sistem paket, mahasiswa akan menerima mata kuliah ini dengan bobot 3 SKS teori di semester 4. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini diantaranya yaitu menguasai konsep teoritis tujuan, tahapan, dan standar audit pada entitas bisnis. Kemudian mampu melaksanakan audit laporan keuangan dengan penekanan pada kemampuan dalam melaksanakan audit program, baik untuk pengujian kepatuhan maupun pengujian substantif, dan kemampuan dalam membuat kertas kerja audit. Dan juga mampu berkontribusi dalam mengidentifikasi temuan kesalahan dan kecurangan atas transaksi pada entitas bisnis. Dan juga mampu menyelesaikan dan menganalisis serta menyajikan beragam data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. Di akhir perkuliahan, sebagai capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu memahami audit atas laporan keuangan entitas bisnis maupun nirlaba. Mata kuliah pengauditan akan membawa mahasiswa belajar tentang beberapa hal, setidaknya ada 6 pembelajaran yang harus dipenuhi, yaitu perencanaan audit secara keseluruhan dan memulai tahapan pengujian untuk setiap siklus, audit atas siklus penjualan dan penerimaan kas, audit atas siklus perolehan dan pembayaran kembali modal, audit atas siklus penggajian dan kepegawaian, audit atas siklus persediaan dari penggudangan, serta audit atas siklus saldo kas. Mata kuliah ini dengan bobot 3 SKS teori diselenggarakan sepenuhnya secara tatap muka. Materi perkuliahan dibagikan melalui LMS yang bisa diakses mahasiswa di www.lms.polsri.ac.id, dan presensi dicatat di sistem akademik Polsri atau dikenal dengan SISAK. Kegiatan pembelajaran diawali dengan penyampaian materi, kemudian dilengkapi dengan studi kasus terkini yang relevan dengan topik yang sedang dipelajari, kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Mahasiswa juga diarahkan belajar secara aktif dengan mempelajari materi dan mengerjakan tugas yang telah disediakan di LMS pada modul pengauditan. Dalam kegiatan perkuliahan ini, dosen akan bertindak sebagai pembimbing, yakni membangun motivasi mahasiswa agar memiliki rasa ingin tahu atau curiosity terhadap potensi kecurangan maupun kesalahan yang dilakukan auditi atas laporan keuangan yang diaudit. Kemudian juga memberikan petunjuk atau memancing skeptisme profesional dan rasa ingin tahu terhadap suatu pemeriksaan laporan keuangan. Dan jika diperlukan, dosen akan memberikan penjelasan lebih detail untuk setiap kasus yang sedang dipelajari. Untuk penilaian, komponen penilaian mengacu pada peraturan akademik yang berlaku di Politeknik Negeri Sriwijaya yang diinput melalui sistem informasi akademik atau SISAK, seperti kehadiran, tugas individu, tugas kelompok, kuis, UTS, dan UAS. Ya. Proses penilaian ini dilakukan secara objektif, ya, berdasarkan capaian masing-masing mahasiswa dalam 1 semester. Berikut ini adalah cuplikan rekaman perkuliahan mata kuliah pengauditan pada pertemuan kedua dengan materi audit atas siklus penjualan dan penerimaan kas. Pada pertemuan ini, saya memberikan review materi yang telah dipelajari sebelumnya secara singkat, untuk memantik rasa ingin tahu mahasiswa terhadap materi dengan membahas kasus yang relevan, melakukan pretest, kemudian menyampaikan materi dan diskusi serta tanya jawab. Di akhir perkuliahan, saya menyampaikan rangkuman atas materi yang dipelajari, kemudian memberikan tugas mandiri dan kuis yang harus diselesaikan, serta meminta mahasiswa untuk mempelajari topik untuk pertemuan berikutnya di modul pengauditan pada LMS Polsri. Waalaikumsalam warahmatullahi
ini untuk mata kuliah pengawasan agar mata kuliah ini bermanfaat ya, ilmunya untuk kita semua dan juga untuk perkembangan ilmu kita ke depan ya. Mari kita berdoa sebentar ya, berdoa menurut agama dan saya berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, gimana kabar hari ini? Sehat? Ya. Ya. Nah, hari ini ya kita akan belajar satu topik menindaklanjuti dari pertemuan sebelumnya. Masih ingat pertemuan sebelumnya? Masih ya? Oke. Apa yang diingat dari pertemuan sebelumnya? Tentang pemeriksaan pada jenis interpretasi. Oke, jadi pertemuan sebelumnya kita belajar tentang penerimaan dari siklus akuntansi. Nah, ada berapa siklus akuntansi di situ? Ada 6 jenis siklus akuntansi, ya. Kemudian ada apa lagi? Kita belajar kemarin, ya, memulai tahapan dan untuk pengujian setiap siklusnya. Yang ketiga, perencanaan audit, ya, secara keseluruhan. Gitu. Nah, ini materi kita sebelumnya dan sekarang kita akan lanjutkan materi ini, ya, dengan topik yang baru. Ya. Kalau kita lihat di sini, kita sudah masuk pada topik yang kedua. Kenapa ya topik kedua kita? Audit atau siklus penjualan dan penerimaan kas. Ya, ini tidak lanjut dari pertemuan sebelumnya. Nah, apa yang akan kita pelajari di sini? Jadi harapannya di sini capaian pembelajaran bagi mahasiswa nanti diharapkan ya mahasiswa mampu menguraikan siklus penjualan dan penerimaan kas, kemudian mampu menguraikan apa saja fungsi-fungsi yang terkait di situ. Dan yang ketiga, nanti mampu memahami pengendalian internal terkait siklus tersebut. Dan yang terakhir nanti adalah mampu melakukan penyajian substantifnya atas audit atas siklus penjualan dan penerimaan kas. Untuk materinya, silakan cek di LMS. Saya harap sudah dibaca sebelumnya karena sudah disediakan di situ, ya, di modul pengauditan dan passwordnya 4 AKT 4D, ya. Nah, pernah dengar kasus ini kan? Udah pernah belum? Belum? Udah pernah? Nah, kita coba simak sebentar ya. Ini kasus apa dan bagaimana kronologi terjadinya di masih pada keuangan PT Garuda Indonesia. Masih hangat sebenarnya karena 5 tahun terakhir ini 2018 dan ini menjadi salah satu studi kasus yang sering digunakan bagi pembelajaran pengawasan keuangan Garuda. Seperti yang kemarin sudah pernah kita sampaikan. Ada kejanggalan di laporan keuangan tahun 2018. Terdapat kejanggalan pada laporan keuangan khususnya pada pos pendapatan lain-lain. Nah, ini pos pendapatan. Kalau kemarin siklus ini itu terkait topik ini terkait dengan siklus yang kita pelajari. Bagaimana pengakuan pendapatan kita akan ya, membedah kenapa dalam laporan keuangan sebuah yang sebenarnya perlu dipertanyakan pada pihak. Pertanyaannya nanti, ya, apakah Garuda Indonesia melakukan kecurangan laporan keuangan? Ya, tahu belum sekarang? Kira-kira jawabannya apa? Nah, tahu. Nanti kita jawab, ya. Kita akan lakukan dulu pemahaman terhadap pembelajarannya. Setelah itu kita akan jawab sama-sama. Sebenarnya ada nggak sih kesalahan atau kecurangan yang dilakukan oleh Garuda? Sebelum itu saya ingin tahu pemahamannya terkait topik ini. Bisa dibuka, ya, kahoot.it, isi game pinnya ini. Nanti kita coba cek kira-kira pengetahuan dasarnya mengenai topik ini udah sejauh mana. Apalagi kemarin sudah di-share kan materinya. Silakan. Oke, saya buka di sini. Ya, udah masuk. Ada suara. Oke, sudah masuk semua ya. Kita mulai ya. Ya. Ini akan mengetahui seberapa jauh sih sebenarnya pemahaman awal gitu mengenai
cek sama-sama ya. Oke, kita mulai ya. Ya. Prioritas audit atas siklus penjualan dan penerimaan kas. Nah, soal yang pertama, tinggal pilih benar atau salah. Akun utang usaha termasuk dalam siklus penjualan dan penerimaan kas dari piutang usaha. Benar atau salah? 19, oke. Salah. 17 yang benar, 5 yang salah. Ya. Kita cek. Ya, oke. Revtiani ya, nomor 1. Oke, selanjutnya soal kedua. Metode penghapusan piutang usaha terdiri dari metode langsung dan metode tidak langsung dan metode campuran. Ini benar atau salah? Benar atau salah? Metodenya ada 3. 19 yang benar, 3 yang salah. Ya. Nah, kita lihat siapa yang peringkat pertama. Nanti turun, Bianda naik. Ya. Oke, ya. Lanjut soal ketiga ya. Respon tertulis langsung dari pihak ketiga dalam wujud kertas atau elektronik dan dianggap sebagai bukti audit adalah, ini disebut apa? Teknik inspektif, teknik reforming, teknik konfirmasi atau teknik prosedur analisis. Oke, silahkan pilih salah satunya. Benar semua ya, teknik konfirmasi ya, benar. Dia naik, masih bertahan Anda. Oke, selanjutnya soal keempat, 2 terakhir. Konfirmasi piutang yang hanya pelanggan untuk merespon jika pelanggan tidak setuju dengan saldo piutang adalah apa? Itu dikenal dengan apa? Ini konfirmasi positif kah, negatif kah, 2 arah atau 1 arah? Ya, konfirmasi negatif ya. Ada 19 yang benar. Dan soal terakhir, kita lihat siapa. Intan naik, Bianda masih bertahan. Nah, ini soal terakhir, kita akan lihat siapa top 3-nya ya. Nah, akun-akun di bawah ini termasuk dalam siklus penjualan dan penerimaan kas dari piutang kecuali ya, hati-hati. Ya, 17 yang benar, 2 yang salah. Saya lihat siapa. Podium ketiga, Revtiani. Yang kedua, Suci Hati. Yang pertama, lihat masih positif. Oke. Nah, ini kita sudah mengetahui ya, sebagian kita sudah mulai paham mengenai pemahaman awal terkait topik ini, dan kita akan lanjutkan ya, dengan pembelajaran ini mudah-mudahan nanti menambah pengetahuan untuk siklus penjualan dan penerimaan kas dari piutang usaha. Jadi ada siklus pendapatan ya. Siklus pendapatan ini itu kaitannya dengan transaksi penjualan barang atau jasa. Jadi harus dengan transaksi penjualan, bentuknya bisa barang bisa jasa, gitu ya. Gitu. Nah, syaratnya adalah itu penjualan utama. Jadi memang menjadi core bisnisnya perusahaan. Jadi bukan penjualan yang sifatnya insidentil. Contohnya apa misalkan jualan aset. Kalau jualan aset, diakui nggak sebagai pendapatan? Nggak bisa, karena itu melalui penjualan aset, dia insidentil, ya, bukan menjadi pendapatan utama perusahaan. Nah, ini yang harus kita pahami, karena tidak semua penjualan itu diakui sebagai siklus pendapatan, ya. Oke.
Nah, selanjutnya tadi kita ada munculkan di soal, ada akun-akun yang terkait dengan siklus ini, ya. Transaksi dan saldo akun yang terkait itu ada berapa? Ada 7 transaksi. Ini sebelah sini transaksi ya. Ya, sebelah sini akun-akun. Kalau penjualan tunai, akun yang terkait adalah kas penjualan. Kalau penjualan kredit, piutang, penjualan. Kalau perusahaan piutang, kasih terima duit dong, kas sama piutang. Kalau potongan, ada potongan, ada piutang. Kalau retur penjualan, ada retur pengembalian kan, ada piutang dagang. Kalau kerugian, maka dia dibebankan jadi kerugian piutang dan kreditnya cadangan piutang. Atau dia menggunakan metode penghapusan. Yang tadi 2 metodenya, cadangan kerugian piutang pada piutang dagang. Akun-akun inilah itu yang muncul dalam siklus ini, ya, gitu. Nah, nanti kita akan menguji. Jadi tujuan audit atas siklus ini adalah kita ingin melihat bahwa asersi manajemen itu yang dilakukan oleh manajemen bahwa mereka menyatakan laporan keuangan ini sebenarnya udah benar, ya. Nah, kita uji benar nggak atau wajar nggak. Nah, ada beberapa kategori asersi. Ada yang namanya eksistensi, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian dan alokasi, serta penyajian dan pengungkapan, ya. Ada 5 asersi. Ini saya berikan ilustrasi bagaimana kita menguji sebuah asersi, ya. Asersi tadi saya bilang pernyataan manajemen, dia bilang bahwa Pak, Bu, laporan keuangan kami ini udah wajar loh, udah sesuai dengan standar. Nah, kita ambil contoh. Ada satu perusahaan namanya PT Sriwijaya Konstruksi. Kayaknya kita asumsikan aja namanya, ya. Dia punya saldo piutang usaha sebesar 1 miliar. Nah, gimana sih cara kita memastikan bahwa piutang usaha 1 miliar itu, piutang usaha ini itu benar-benar ada, ya, lengkap dan seterusnya, sesuai asersi. Kita ujian pertama, eksistensi. Kita ingin buktikan bahwa piutang tersebut benar-benar ada. Gimana caranya? Konfirmasi, ya kan? Kita kirim konfirmasi ke pelanggan, ya, Pak, Bu, benar nggak sih PT Sriwijaya Konstruksi ini punya piutang ke Bapak Ibu sebesar 1 miliar? Benar kan? Itu satu. Kedua, kita uji kelengkapannya, menguji dan membuktikan tentang kemungkinan ada piutang yang belum dicatat atau dilaporkan dalam saldo piutang. Cek kelengkapannya. 1 miliar ini itu atas invoice apa saja. Oh, misalnya ada 5 invoice misalkan, ya, totalnya 1 miliar, berarti benar dong, ya kan? Ketiga, kita buktikan bahwa piutang tersebut adalah hak perusahaan. Jangan-jangan nih ada piutang yang sebenarnya itu belum boleh diakui. Misalkan apa? Karena ada pencatatan yang tidak sesuai dengan syarat penyerahan. Ya, nanti kita ambil kasusnya, contoh kasusnya. Ya, maka harus dilihat dulu kapan dia boleh mengakui piutang, kapan dia belum boleh mengakuinya. Itu lihat di sini. Nah, yang keempat, penilaian dan alokasi. Penilaian dan alokasi itu begini. Kita ingin melihat bahwa piutang yang disajikan 1 miliar ini benar-benar perusahaan yakin bahwa ini bisa diperoleh, bisa ditagih, ya kan? Nah, kalau mereka nggak yakin, maka kita harus menghitung nilai wajarnya. Contoh, piutang 1 miliar, usianya udah 2 tahun, usianya 2 tahun nih belum dibayar, perlu nggak kita hitung penyisiannya? Perlu kan? Karena nilai 1 miliar ini belum tentu bisa dibayar, maka kita hitunglah kewajarannya. Dan yang terakhir, bagaimana mereka menyajikan dan mengungkapkan di dalam laporan keuangan. Misalkan piutang usaha masuk di aset tidak tetap, benar nggak? Harusnya masuk di mana? Di aset lancar, ya kan? Terus diungkapkan, dia nggak disebutkan untuk piutang kepada siapa, nggak disebutkan nomor piutangnya. Memenuhi full disclosure nggak? Pengungkapan perlu nggak? Enggak, ya kan? Maka harus kita cek ketepatan dalam penyajian dan pengungkapan di dalam catatan peserta keuangannya. Nah, ini ya ilustrasi tadi. Saya ambil contoh begini. Bagaimana kita menguji hak dan kewajiban tadi, ya? Satu contoh ini. Di sini ada satu, ya, transaksi. Nih, saya tanya nih, pernah belajar kan FOB destination point dan shipping point, ya? Pernah ya? Oke, kita coba cek simulasi dari transaksi ini. Ada seller, oke, kemudian ada buyer kan? Ini pengirim ya, nah, truk atau kapal. Ya. Pertanyaan saya,
boleh tidak penjual mengakui pendapatan jika menggunakan FOB destination point ketika barang sudah diserahkan di sini? Nah, destination point, barang diserahkan di seller. Boleh nggak dia ngakuin pendapatan? Tidak boleh, Pak. Nggak boleh? Ya, seller itu baru boleh mengakui pendapatan ketika barang sudah sampai di gudang pembeli karena menerapkan sistem FOB destination point. Jadi di sini, Ya. ketika barang sudah nyampe di sini, dikirim, maka dia baru boleh ngaku pendapatan gitu. Betul. Oke, ya, betul sekali. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau kita tidak paham syarat penyerahannya, maka kita tidak bisa menguji. Ini soal syarat dan kewajiban yang berlaku ya. Maka kita mesti tahu dulu syarat penyerahan barangnya gimana. Ya. Dan sebaliknya, kalau dia menggunakan shipping point di sini dong, berarti kan barang diserahkan di sini. Maka dia boleh melakukan sales di sini. Boleh, ya. Tapi kalau destination point harus di sini dulu. Barang dikirim di sini, baru dia boleh ngakuin destination point-nya. Ya, salesnya boleh diakuin di sini. Bisa dipahami? Bisa ya. Nah itu. Oke. Nah ini yang sering sekali terjadi. Auditor tidak jeli melihat kondisi syarat penyerahan barangnya. Nah, kita lanjut. Berikutnya. Ya, ada risiko di siklus pendapatan itu. Risikonya apa? Risikonya ada tendensi untuk memperbesar saldo piutang. Ada tendensi memperbesar penjualan. Motivasi banyak, karena bonus, karena kenaikan gaji, kan, macam-macam. Ada tendensi itu tidak atau kurang melakukan cadangan. Dia nggak mau mencadangkan. Piutang udah umur 3 tahun, ya kan? Sisi 1 miliar, tapi nggak dicadangkan. Ya kan? Berarti nilainya kan harusnya turun kan? Gitu, dia nggak lakukan. Nah, dari 3 bentuk tendensi ini, itu ada salah satu yang dilakukan oleh si Garuda tadi. Sekarang kita lihat, balik ke pertanyaan tadi. Pertanyaan awal tadi, apakah PT Garuda Indonesia Persero Tbk melakukan penyusunan laporan keuangan? Gimana? Ya, oke. Sudah bisa kita simpulkan. Kenapa? Karena ternyata satu, kita lihat ada 2 sisi, bagi Garuda dan bagi AP dan kantor akuntan publik. Ya. Oke. Bagi Garuda, ternyata Garuda terbukti mengakui pendapatan yang seharusnya belum bisa diakui di sini ya. Belum boleh diakui di sini. Di tahun berjalan. Akhirnya OJK itu memerintahkan untuk Garuda melakukan restatement, penyajian kembali. Apa konsekuensinya? Ketika di restate, disajikan kembali, yang awalnya untungnya 2,4 triliun menjadi yang awalnya itu untungnya 5 juta menjadi rugi 175 juta US dollar atau 2,4 triliun. Ya, apa yang terjadi di sini? Ternyata laporan keuangan yang disajikan itu salah, ya, ada pendapatan yang seharusnya belum boleh diakui. Akhirnya Garuda diberikan sanksi denda 100 juta dan kantor renteng bagi dirjen dan komisarisnya juga. Nah, terus bagi akuntan publik gimana? Akuntan publik juga kena apa? Kenanya? Iya, dikenakan sanksi suspend, tidak boleh praktek 12 bulan. Ini kalau kayak dokter, ya dokter itu nggak boleh buka izin prakteknya, nggak boleh nyuntik orang, nggak boleh ngasih obat, nggak boleh ngasih konsultasi selama 12 bulan. Apa yang terjadi? Nggak ada pemasukan kan? Ya, nggak ada penerimaan juga di situ. Sama kayak akuntan publik, maka dia tidak boleh melakukan izin praktek selama 12 bulan. Dan kantor akuntan publiknya diperintahkan untuk memperbaiki sistem pengendalian mutunya. Itu yang terjadi di sini. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, silakan. Saya izin bertanya, Pak. Ya, apakah akuntan publik atau kantor akuntan publik selalu bersalah atas kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh klien?
Apakah akuntan publik atau kantor akuntan publik itu selalu bersalah atas kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh contoh kayak Garuda tadi ya. Kalau di Garuda, akuntan publik dan kantor akuntan publiknya bersalah kan? Nah, apakah itu bisa kita generalisir untuk semua kasus? Jawabannya adalah tidak. Jadi belum tentu ketika klien melakukan kecurangan laporan keuangan, maka akuntan publik atau kantor akuntan publik juga kena. Belum tentu. Sepanjang akuntan publik dan kantor akuntan publiknya itu melaksanakan standar audit yang berlaku. Jadi prosedurnya dijalani. Lakukan pemeriksaan piutangnya, lakukan pemeriksaan pengakuan pendapatan, lakukan konfirmasi, pelajari kontraknya, ya. Nah, semua proses audit itu, standar audit yang ada itu dipenuhi, maka dia nggak kena. Nah, kalau ini yang tadi di Garuda, karena memang ternyata ada standar audit yang tidak dijalankan, ya. Nah, untuk detailnya apa saja yang terjadi itu akan kita pelajari pada bab selanjutnya, ya. Standar audit apa saja itu, ya. Kemudian kalau kita mau balik ke kasus ini, kita akan bedah lagi standar audit apa saja yang dilanggar atau tidak dipenuhi atau tidak dilakukan oleh KAP tersebut. Oke, bisa dipahami? Saya, ya. Jadi apa kesimpulan kita pada hari ini? Pada topik ini? Ya, kita bahas apa hari ini tadi? Siklus penjualan dan penerimaan kas. Kita bahas siklus penjualan dan penerimaan kas. Apalagi? Fungsi-fungsi terkait. Fungsi-fungsi yang terkait pada siklus ini. Oke, apalagi? Penyajian substantif atas siklus penjualan dan penerimaan kas. Penyajian substantif atas siklus penjualan dan penerimaan kas. Ya, karena siklus ini penting, ya, dan menjadi bagian besar dari kondisi perusahaan, maka auditor harus benar-benar mempelajari, ya. Begitu. Nah, ini harus benar-benar dipahami ya bagi auditor. Nah, inilah yang harus menjadi perhatian pada topik ini bagi teman-teman dalam memahami audit atas siklus penjualan dan penerimaan kas. Ya, gitu. Selanjutnya, saya akan berikan tugas mandiri. Ya, nanti silakan buka di LMS-nya. Sudah saya sediakan. lms.polsri.ac.id. Kerjakan tugas dan kuis pada modul pengauditan. Tapi ingat, perhatikan due date-nya ya. Jangan sampai melewati due date yang sudah ditentukan. Maksudnya sama, AKT 4 hari. Oke. Dan setelah itu kita akan masuk pada pertemuan selanjutnya. Silakan dipelajari terlebih dahulu tentang topik audit atas siklus perolehan dan pembayaran kembali modal yang ada di LMS, sehingga pada saat nanti pertemuan selanjutnya kita bisa diskusi lebih mendalam. Ya, bisa dipahami? Saya. Nah, referensinya kalian seperti biasa. Yang utama itu dari Agus Sukrisno, kemudian dari PIAPI, dan pendukungnya kalian bisa cek di Alvin Arens maupun dari Mulyadi. Ya, ini untuk referensi. Baik, saya kira itu ya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat dan kita akan mendalami untuk topik-topik selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi aspek pengajaran dari saya. Terima kasih.